Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pelajaran kimia kali ini, kelas 11 SMA Islam plus Askia. Kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita tentang titrasi asam basa. Titrasi ini adalah penambahan atau pencampuran asam basa secara perlahan-lahan gitu ya. Jadi kalau asam basa maksudnya asam ditambahkan ke dalam basa. Kalau basa asam berarti basa ditambahkan ke dalam asam. Nah, penambahan ini nanti kalau dia tepat habis bereaksi pada kondisi tepat habis bereaksi ya, maka ini di sini akan terjadi yang namanya penetralan asam basa. Jadi kapan terjadi penetralan asam basa? Ketika tepat habis bereaksi ya. Nah, pada kondisi penetralan ini atau tepat habis bereaksi ini berlaku rumus ya, nanti begini, mol si H positif ya, mol H positif sama dengan mol OH negatif karena tepat habis bereaksi sama molnya. Nah, untuk mencari mol H positif itu rumusnya adalah mol si asam dikali dengan valensi asam A yang lalu kita sudah bahas itu, kemudian sama dengan mol basa dikali dengan valensi basa B ya. Sementara mencari mol itu bisa dengan menggunakan rumus molar kali volume, itu dapat nanti mol dikali A ya, sama dengan mol basa itu molar kali volume dikali dengan valensi basa. Nah, rumus utamanya adalah mol H positif sama dengan mol OH negatif ya. Namun soal yang paling sering muncul adalah yang ini nanti, MVA sama dengan MVB. M itu molaritas seperti biasa, V adalah volume ya, dan A ini adalah valensi asam atau jumlah H positif. Sementara B adalah valensi basa atau jumlah COH negatif. Jadi kalau misalnya HCl misalnya ya, HCl kemarin itu asam klorida, ini A-nya H positifnya 1 berarti A1. Umpamanya H2SO4 ya, hidrogennya 2 berarti valensinya 2 gitu. Nah, kemudian kalau dia untuk basa OH-nya lihat NaOH berarti OH-nya 1 berarti B-nya sama dengan 1. Kalau umpamanya CaOH 2 kali, OH-nya dalam kurung 2 kali, ini berarti B-nya sama dengan 2. Nah, seperti itu rumusnya ya. Jadi MVA sama dengan MVB. Kita lihat contoh soalnya ada di dalam buku ya, LKS. Misalnya kita lihat di halaman 18. Coba Ananda buka LKS halaman 18. Halaman 18, coba perhatikan di sana ada nomor 76. Ya, nomor 76. Pada percobaan titrasi CH3COH dengan NaOH menurut reaksi. Jadi ada reaksinya ya, ada titrasi katanya. Nanti Anda buka lah sambil dibuka bukunya. Titrasi, kemudian ada rumusnya CH3, ada reaksinya COH ditambah NaOH itu menghasilkan CH3 CONA ditambah dengan H2O. Begitu reaksi soalnya ya. Kemudian sebanyak 25 ml CH3COH. Jadi CH3COH ini 25 ml. Berarti ini volume ya kan, 25 ml. Dititrasi ternyata memerlukan 30 ml larutan NaOH.
Nah, volume NaOH-nya 30 ml dan konsentrasi 0,1 m, molaritasnya 0,1 m. Pertanyaannya konsentrasi CH3COH. Berapakah konsentrasi CH3COH di sini? Nah, gitu. Nah, karena di sini dia titrasi, kemudian katanya tepat habis bereaksi atau diperlukan seperti itu, maka dia di sini berlaku rumus yang tadi, ya, molar kali volume kali valensi asamnya sama dengan molar kali volume kali valensi basanya. Molaritas asam, ya, molaritas asam itu ditanya. Volume asamnya 25. Nah, valensinya kalau CH3COH itu ada 1 H positifnya itu. Jadi A-nya 1 ya. Jadi A-nya 1. Nah, ini juga gitu ya. Jadi B-nya itu 1 karena OH-nya 1. Sama dengan molaritas si basa 0,1, volumenya 30, B-nya itu 1. Jadi molaritasnya sama dengan 3/25. 3 bagi 25 itu berapa? Kalau 1 bagi 25 1 bagi 25 0,4. Berarti 0,12 ya. 0,12 ya, 0,12. Nah, jadi berdasarkan soal ini, maka untuk nomor 76 ini jawabannya adalah B. Ya, B. Nah, berikutnya misalnya kita ke soal yang lebih sulit. Nomor 80. Perhatikan di halaman yang sama nomor 80. Di sana jika katanya 1,17 gram basa kuat LOH 2 kali. Jadi di sini Bapak terus dulu yang diketahui basa kuatnya LOH 2 kali sebanyak 1,71 gram. Oke. Kemudian dapat dinetralkan. Nah, di sini dibilangnya dinetralkan. Kalau udah dibilang dinetralkan berarti penetralan. Ya, penetralan itu berarti rumus yang tadi. Dengan 100 ml larutan HCl. HCl itu adalah asam klorida asam kuat yang dia volumenya 100 ml. Ya. Kemudian molaritasnya 0,2 molar. Pertanyaannya, maka massa atom relatif dari L. Massa atom relatif itu AR. AR dari L berapa? Nah, itu pertanyaannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita jawab. Dinetralkan tadi berlaku rumus yang tadi. Ya kan? Nah, mol atau tadi apa? MVA gitu kan? M kali volume ya kali valensi asam sama dengan M kali volume kali valensi basa. Nah, asam itu molaritasnya diketahui dan volumenya ini ya. Kemudian, nah di sini si LOH itu ditanyanya diketahuinya ada gram. Gram itu yang lalu hubungannya sama mol. Ya, gram hubungannya sama mol. Nah, kalau mol berarti molar kali volume dalam liter. Jadi ini harus Bapak ubah menjadi liter. 100 mili itu sama dengan 0,1 liter. Ya, Bapak masukkan molaritasnya 0,2 dikali dengan volumenya 0,1. Valensi asam tadi ya, jumlah H positifnya itu 1 sama dengan. Nah, di sini tidak ada molar, ya, tidak ada volume, yang ada gram dan AR. Nah, kita ubah yang mana kan ada rumus mol ya. Mol itu sama dengan molar kali volume. Mol juga sama dengan apa rumus mol yang lainnya? Ya, gram per mr. Jadi ini kan molar kali volume, Bapak ganti gram per mr aja. Nah, ini Bapak ganti menjadi gram per mr. Mr dari LOH 2 kali dikali B. B-nya itu 2 ya. Nah, ini B-nya ini valensi basa 2. Oke, berarti ini kalau Bapak kalikan 0,02 sama dengan gram. Oh, gramnya ada ya. Gramnya berapa? Tadi 1,71 kali 2 per mrl. OH 2 kali. Nah, Bapak kali silangkan berarti jadinya mrl OH 2 kali sama dengan ini kok dikali 2 tuh berarti 2 14 3. Ya kan? Per 0,02.
sama dengan 171. Nah, itu masih MR-nya. Kalau kalian masih ingat mencari MR, dan ini harus tahu MR LOH 2 kali, itu kan penjumlahan dari air-airnya. Jadi MR LOH 2 kali, unsurnya apa? Ada Cl, berarti ARL, tambah ada CO2, 2 RO, tambah ada CH2, 2 RH. Nah, kita mencari ARL. MR tadi 171, ARL-nya ditanya. ARO berapa? 16 di soal. ARH berapa? 1. Berarti 171 sama dengan ARL ditambah ini 32 tambah 2, 34. Jadi ARL sama dengan 171 dikurang 34. RL sama dengan 1 kurang 47, 137. Nah, ini ARL. Ya, maka di situ jawabannya C, 137. Oke, demikian video ini disampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak paham, silakan ditanya di kolom komentar.